Selamat pagi, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah yang Maha Kasih, karena kasih setianya senantiasa baru setiap pagi. Di tengah segala kesibukan dan rutinitas hidup, pagi ini kita diberi kesempatan yang indah untuk berhenti sejenak, merenungkan firman-Nya, dan menguatkan iman kita. Renungan pagi ini bukan sekadar rutinitas rohani, tetapi saat yang penuh makna, saat di mana kita membuka hati dan pikiran untuk mendengar suara Tuhan, agar hidup kita dipimpin oleh terang firman-Nya sepanjang hari ini. Mari kita siapkan hati dan tenangkan pikiran. Singkirkan segala kekhawatiran dan pikiran yang mengganggu. Hadirkan diri sepenuhnya di hadapan Tuhan, sebab Dia rindu berbicara kepada kita melalui firman-Nya. Salam, selamat pagi saudara-saudariku terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali dalam renungan pagi. Saya berharap kita semua dalam keadaan baik, sehat, dan damai sejahtera di dalam Tuhan Yesus Kristus. Renungan pada pagi hari ini diambil dari kitab Keluaran 32, ayat pertama sampai ayat yang ke-35. Nasnya ayat yang ke-33 dan 34. Demikian sabda Tuhan. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa, "Siapa yang berdosa kepadaku, nama orang itulah yang akan kuhapuskan dari dalam kitabku. Tetapi pergilah sekarang, tuntunlah bangsa itu ke tempat yang telah kusebutkan kepadamu. Akan berjalan malaikatku di depanmu. Tetapi pada hari pembalasanku itu aku akan membalaskan dosa mereka kepada mereka." Amin. Berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan sabda Tuhan. Tema renungan kita pada pagi hari ini, tetaplah taat kepada Tuhan. Saudara-saudariku terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bacaan kita pada pagi hari ini dari kitab Keluaran pasal 32 merupakan kisah di mana bangsa Israel tidak sabar menunggu datangnya Musa turun dari Gunung Sinai. Bangsa Israel mendesak Harun untuk membuatkan ilah yang terlihat untuk dapat memimpin bangsa Israel di depan mereka. Bangsa Israel sejatinya telah lupa akan apa yang telah Tuhan lakukan kepadanya ketika mereka dibebaskan dari tanah perbudakan di Mesir. Permintaan bangsa Israel akhirnya dipenuhi oleh Harun dengan menyuruh untuk menanggalkan anting-anting emas yang dipakai oleh para wanita, anak laki-laki, dan perempuan. Kemudian Harun membuatkan patung anak lembu emas. Setelah selesai dibuatnya patung anak lembu emas, bangsa Israel kemudian menyembah patung anak lembu emas tersebut. Mereka bersukacita memberikan persembahan kurban bakaran, dan semua orang makan, minum, serta bersukaria. Melihat apa yang dilakukan oleh bangsa Israel, Tuhan sangat murka. Tuhan berkeinginan untuk membinasakan bangsa Israel. Namun Musa memohon kepada Tuhan agar tidak membinasakan bangsa Israel. Tuhan sejatinya memiliki kuasa untuk menghukum, menghancurkan bangsa Israel. Tetapi Tuhan masih memiliki belas kasihan dan pengampunan. Tuhan tetap setia menunjukkan janjinya. Meskipun bangsa Israel tidak taat dan setia, Tuhan yang setia tidak meninggalkan bangsa Israel dan memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat dan kembali kepadanya. Saudara-saudariku kekasih Tuhan, melalui renungan pada pagi hari ini, kita melihat bagaimana bangsa Israel jatuh ke dalam dosa, bahkan setelah mereka mengalami pembebasan dari Tuhan. Bangsa Israel cenderung lebih taat kepada keinginan dirinya sendiri daripada taat kepada Tuhan.
bangsa Israel tidak dapat bersabar menunggu waktunya Tuhan. Dan pada akhirnya jauh dari Tuhan dan menyimpang dari apa yang Tuhan ajarkan. Renungan pada pagi hari ini menjadi pelajaran penting bagi kita orang percaya untuk tetap taat setia kepada Tuhan, bersabar menunggu waktunya, dan tidak berpaling kepada ilah-ilah lain yang ada di dunia ini. Yakinlah dan percayalah bahwa waktu Tuhan pasti yang terbaik. Tuhan akan memberikan kekuatan kepada setiap kita orang percaya untuk tetap tangguh meskipun dalam tekanan, dan tetaplah hidup dalam pengampunan dari Tuhan. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Mari kita bersama berdoa. Tuhan yang bertahta di dalam kerajaan surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur atas kasih dan anugerah Tuhan yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur atas kebenaran firman Tuhan yang kami boleh renungkan bersama pada pagi hari ini. Mampukan kami ya Tuhan untuk senantiasa taat, kuat, dan tangguh di tengah tawaran dan tantangan dunia pada saat ini. Kami juga memohon berkat Tuhan di sepanjang hari ini, baik dalam usaha dan aktivitas yang kami kerjakan. Ampunilah dosa dan salah kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Amin.